Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan, kita bersorak-sorai. Kita bergembira pada pagi hari ini, karena hari ini kita merayakan Natal bersama-sama, lahirnya Juru Selamat. Mari Bapak Ibu saya jemput bangkit berdiri.
Sungguh kami bersuka cita hari ini Bapak. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita posisikan keberadaan kita, satukan hati, teduhkan jiwa. Kami bawa hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hari ini Bapa, kami ingin Engkau memberkati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan selalu menuntun kami, memberikan kami air yang tenang, meneduhkan jiwa kami. Karena kami menanti-nantikan Engkau ya Bapa. Jaga setiap hati kami, agar setiap hidup kami berkenan di hadapan. Haleluya. Haleluya. Ajarku menjaga hati dari yang tak Kau ingini, agar hidupku bersih di mata-Mu. Ajarku menjaga hati dari keindahan dunia, agar hatiku tertambat padamu saja. Ajarku menjaga hati dari semua niat benci, agar hidupku bersih di mata-Mu. Ajarku untuk mengasihi dengan ketulusan hati, agar hidupku menyatakan kasih-Mu. Ajarku menjaga hati, ajarku menjaga hati dari yang tak Kau ingini, agar hidupku bersih di mata-Mu. Ajarku menjaga hati dari keindahan dunia, agar hatiku tertambat padamu saja. Ajarku menjaga hati dari semua niat benci, agar hidupku bersih di mata-Mu. Ajarku untuk mengasihi dengan ketulusan hati, agar hidupku menyatakan
Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Biarlah pujian ini sebagai doa kita, agar hidupku bersih di mata-Mu. Ajarku menjaga hati dari keindahan dunia, agar hatiku tertambah padamu saja. Sekali lagi angkat pujian ini, katakan ajarku menjaga hati dari semua niat benci, agar hidupku bersih di mata-Mu. Ajarku untuk mengasihi dengan ketulusan hati, agar hidupku menyatakan kasih-Mu. Aku di panggilan-Mu,
Saudara, kita sembah Dia. Naikkan pujianmu, naikkan sembahmu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya, kami percaya Bapa, kami sungguh percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Bagimu tidak ada yang mustahil. Kau mengalirkan air kehidupan bagi setiap kami pada saat hari ini, menyatakan kemuliaan-Mu Bapa, menyatakan kemuliaan-Mu Yesus Tuhan. Oh ya Rana Sekenamo, biara lama Sekenamo. Bagimu tidak ada yang mustahil. Kau menjamah kami Bapa, menjamah setiap anak-anak-Mu. Alirkan air kehidupan bagi kami Tuhan. Ya lama Sekenamo, alirkan air kehidupan bagi kami. Ya lama Sekia lama Tokona, ya lama Sandoro Tokona, ya lama Sendo. Haleluya Bapa, haleluya, 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 haleluya. Saudara, tundukkan kepalamu. Saudara berkata-kata kepada Tuhan, inilah aku Tuhan. Dia peduli atas kita hari ini saudara. Apapun keadaanmu hari ini adalah kesempatan bagi kita. Ini adalah satu sukacita bagi kita. Dia akan menyatakan sesuatu bagi kita. Naikkan doamu kepada Tuhan. Sampaikan sesuatu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia Maha Pengampun. Dia mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Jika kita tulus berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku orang yang berdosa. Tuhan, aku sering menyakiti hati-Mu Bapa. Aku tidak setia kepada Engkau. Saudara, pada kesempatan hari ini Dia ada di tengah-tengah kita. Dia mendengar setiap doa dan permohonan kita saudara. Haleluya. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap hati kami. Kau Allah kami yang hidup. Kau ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan kasih-Mu menjamah setiap kami. Saudara, buka hatimu. Kau merasakan kasih-Nya. Dia Allah yang hidup saudara. Dia Allah yang hidup. Buka hatimu dengan segala kerendahan hatimu. Katakan, ini aku orang yang berdosa. Haleluya. Haleluya. Dia akan memulihkan setiap kita. Haleluya. Oh, ya Rana.
kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini, kami merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan pada 2000 tahun yang lalu. Tapi pada kesempatan hari ini Bapa, Engkau mengingatkan kami, Engkau banyak mengajarkan kami, supaya kami dalam kesempatan Natal pada saat hari ini, kami harus mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan dengan sesuatu yang terbaik bagi Engkau. Karena ini yang Kau ingatkan bagi kami, karena ini yang Kau ajarkan bagi kami. Terima kasih Bapa, Kau menyatakan bagi kami kebenaran firman-Mu. Kau melayakan kami, Kau ampuni setiap kesalahan kami, ketidak mengertian kami. Layakan kami, kami sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih, puji Tuhan. Ya, pujian ini tadi mengatakan bahwa mungkin Bapak Ibu baru pertama kali mendengar pujian ini, sebagian kecil di tempat ini. Ya, pujian ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Betapa berat pujian ini menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup orang Kristen itu adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, hari yang berbahagia, kita merayakan hari Natal Bapak Ibu. Seharusnya kita mempersembahkan persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kita hanya merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, ya, tidak tahu makna kenapa kita merayakan hari Natal. Jangan selalu kita melihat bayi Yesus pada tahun 2000 yang lalu, waktu Tuhan dilahirkan. Saudaraku yang kekasih, hari ini Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah berapa tahun Saudara merayakan hari Natal, sudah berapa kali dalam kehidupan? Tentu tidak selalu baik Bapak Ibu. Dan gereja di tempat ini, kalau Bapak Ibu yang benar-benar hatinya mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar kepada Tuhan, saudara tahu bahwa kita di dunia ini hanya menumpang, kita cuma sementara. Bapak Ibu tahu kita diciptakan oleh Tuhan, kita ada di dunia ini adalah hanya untuk menyukakan hati Tuhan. Kita tercipta hanya untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari ini sadar, tahu kita ada di dunia ini, apalagi kita mengatakan kita adalah orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, hari ini hari yang berbahagia. Saudara menerima berita sukacita, berita yang baik bagi saudara, bahwa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang benar-benar memberi hidup
yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Inilah rancangannya yang semula, Bapak Ibu. Inilah tujuan kehidupan kekristenan. Makna Natal, tema Natal pada tahun ini dari Sinode GSKI Pusat, ya, terambil dari Lukas 21 ayat yang ke-36 yang kita naikkan pujian tadi, Bapak Ibu. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Allah. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, tema Natal tahun ini benar-benar tema Natal yang benar-benar mengingatkan kita, menyadarkan kita supaya kita berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Kita tahu keadaan dunia ini, Bapak Ibu. Kita tahu keadaan kita hari ini tidak semakin membaik. Ya, tidak semakin membaik. Kita tahu, Bapak Ibu. Sebab itu tema Natal tahun ini kita harus berjaga-jaga. Kita harus tahan berdiri, Bapak Ibu. Sebab kita tahu nanti keadaan kita ini, Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu hari-hari ini menganggap biasa-biasa saja. Bapak Ibu menganggap tidak ada apa-apa. Sebab itu firman Tuhan yang mengatakan di Lukas 21 ayat 36 ini tadi, supaya kita tahan berdiri di hadapan Anak Allah. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita, Bapak Ibu, selama kita ada di dunia ini. Kita lihat hari-hari ini, Bapak Ibu. Kita lihat berita hari ini yang terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jangan tenang aja, sudah ketemu. Kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudari. Belum yang namanya penyakit virus lagi yang datang. Betapa ngerinya dunia ini, Bapak Ibu. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak berdoa senantiasa, mengambil waktu, mempersiapkan diri kita, supaya kelak kita tahan berdiri di tahta pengadilannya. Betapa mengerikan. Kita pasti mati, Bapak Ibu. Kita pasti menghadap tahta pengadilannya. Kita pasti mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Sebab itu kebenaran firman Tuhan yang selalu disampaikan di tempat ini, tahun-tahun belakangan ini, hari-hari ini selalu diingatkan bagi kita supaya kita menjaga hati kita dari yang tidak diingini, agar hidup kita bersih di mata Tuhan, agar menjaga hati dari keindahan dunia, agar hatiku tertambat padamu saja. Firman Tuhan mengatakan, renungkanlah firman-Mu siang dan malam. Itu firman Tuhan, Bapak Ibu. Tapi bagi saudara ya yang masih terikat dengan kesenangan dunia ini, saudara menganggap kebenaran ini, anggap masa sih? Kita kan harus menikmati dunia ini selagi kita ada di dunia ini.
Kita nikmati sepuas-puasnya. Nanti kalau mati kita tidak bisa menikmati lagi. Itu yang sering dikatakan. Termasuk saya dulu, Bapak Ibu. Karena saya belum mengerti. Karena saya belum tahu kengerian di tahta pengadilannya. Karena pada waktu-waktu yang lalu, dari saya kecil, saya masuk gereja, ya, saya mendengar kebenaran firman Tuhan, itu kalau percaya Yesus cuma selamat. Kita mati pasti masuk surga. Itu yang kita selalu tertanam, berakar di pikiran kita. Bapak Ibu saudari dikasih tahu Tuhan, saya mau sampaikan hari ini, saya mau ingatkan kepada kita. Tidak menjamin kita orang Kristen hanya percaya Yesus. Kita masuk gereja setiap minggu, mungkin kita doa, makan, kita pasti selamat. Tidak, Bapak Ibu. Kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus hidup kudus. Sebab firman Tuhan yang mengatakan di 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini firman-Nya Bapak Ibu. Kita harus menderita mengikuti Tuhan ini. Menderitanya apa Bapak Ibu? Menyangkali diri ini. Barang siapa tidak menyangkal diri dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Orang Kristen itu hidupnya menderita karena menyangkali keinginan-keinginan daging. Semua ada ayatnya Bapak Ibu Saudari. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku. Dia tidak layak menjadi muridku. Semua ada firman Tuhan Bapak Ibu. Firman kita itu hidup. Jangan saudara menganggap itu tidak ada artinya. Firman itu hidup. Itulah yang saya katakan sangat mengerikan nanti saat kita pulang. Saat kita menutup mata kita. Kita menyesal nanti Bapak Ibu. Selagi ada kesempatan ini firman Tuhan diingatkan bagi kita. Kita harus kembali kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Harus kita merenungkan firman-Nya. Sangat mengerikan Bapak Ibu Saudari. Sangat miris saya melihat keadaan anak-anak Tuhan hari ini Bapak Ibu. Kalau diperdengarkan dengan kebenaran firman Tuhan hari ini harus serupa seperti Yesus, harus sempurna, harus kudus, harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Tidak laku firman ini. Tidak disukai. Padahal inilah kebenaran Bapak Ibu. Inilah inti kekristenan itu. Ini inti kekristenan Bapak Ibu. Tentu kita untuk menjadi kudus tidak langsung menjadi kudus Bapak Ibu. Tentu kita tidak langsung menjadi sempurna, tidak. Sebab itu firman Tuhan mengatakan jadikanlah segala bangsa muridku. Artinya apa? Ajarkan. Kalau saudara menjadi jemaat Tuhan, digembalakan di tempat ini, dimanapun, saudara, gereja itu harus memuridkan. Sebelum memuridkan orang lain, saya sebagai gembala jemaat di tempat ini, saya dulu dimuridkan. Baru saya bisa memuridkan saudara di tempat ini. Artinya dimuridkan adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup harus kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Itu tidak mudah, harus melewati yang namanya proses yang begitu panjang Bapak Ibu.
Untuk menjadi sempurna, untuk menjadi kudus, hidup menjadi berkenan, itu tidak cuma hanya 1 menit langsung jadi, tidak. Bertahun-tahun Bapak Ibu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan berfirman, iya dan amin. Tuhan tidak pernah berbohong. Firman Tuhan tidak dusta Bapak Ibu. Firman Tuhan ya dan amin. Kalau saudara benar-benar menyadari bahwa Tuhan kita ada, Tuhan kita hidup, betapa mengerikan Bapak Ibu. Kalau saudara hari ini mau menjadi orang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan, saudara harus benar-benar menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar Kristen-Kristenan atau Kristen KTP. Saudara tidak akan mengalami Yesus itu dalam kehidupan. Saudara tidak mengalami Yesus itu hidup dalam kehidupan. Karena saudara tidak peduli. Saudara tidak menyerahkan hidup saudara itu penuh kepada Tuhan. Hanya sekedar menjadi orang Kristen. Makanya Bapak Ibu kalau kelihatan sekali orang yang setengah-setengah di sini, orang yang sungguh-sungguh hidupnya kepada Tuhan itu kelihatan. Cuma firman Tuhan bilang itu sangat sedikit sekali. Sebab itu sangat sedikit sekali orang yang masuk dalam kerajaan surga. Karena firman Tuhan ini berat, sulit, sukar untuk dilakukan. Memang untuk masuk dalam kerajaan surga itu sukar, sempit jalannya. Tidak mudah Bapak Ibu, kita butuh perjuangan, butuh kenekatan, butuh orang yang ulet, yang hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Sungguh-sungguh hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu cuma sekedar menjadi orang Kristen, ya tidak akan merasakan itu, tidak akan mengalami Yesus itu hidup dalam kehidupan. Sehingga nanti kalau ada masalah yang kecil aja saudara sudah tidak tahan. Apalagi nanti Bapak Ibu, wow, ancaman-ancaman dunia ini semakin mengerikan. Keadaan-keadaan dunia ini tidak semakin baik Bapak Ibu, ingat. Tidak semakin membaik. Nah kalau Bapak Ibu Saudari hari ini tidak mempersiapkan diri untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup benar kepada Tuhan, saudara tidak tahan menghadapi dunia yang semakin bergejolak. Jangan mimpi saudara dunia ini semakin baik. Siapa yang tidak mau? Tapi kebenaran firman Tuhan. Dan buktinya sudah ada. Tanda-tanda zaman sudah kelihatan. Firman Tuhan ya dan amin. Hari ini kita lihat. Di mana-mana keadaan dunia. Kita melihat gunung meletus. Banjir. Di mana-mana virus, selesai COVID-19 ada lagi COVID yang baru. Belum lagi teroris. Kita lihat di Palangkaraya sudah mulai mengancam kita. Ini tanda. Bersyukur kita hari ini bisa beribadah Bapak Ibu. Bersyukur. Masih bersyukur. Apakah ke depan kita masih bisa seperti ini bertemu kembali? Sekian tahun kita tidak bisa bertemu muka seperti ini. Tapi dengan keadaan seperti ini kembali Bapak Ibu. Ya. Sebab itu pujian hari ini. Sebab itu firman Tuhan hari ini
Di Lukas 21 ayat yang ke-36 ini mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Allah. Bapak Ibu jangan anggap remeh ini. Saudara, saya ingat sekali sebelum COVID 2 tahun yang lalu, 2 tahun lebih yang lalu, waktu kita ibadah masih biasa temu muka begini, saya mengatakan, saya ingat dan diteguhkan oleh jemaat di tempat ini. Saya berkata, kita tidak selamanya bisa bertemu muka seperti ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu waktu itu saya mengatakan ini. Tidak lama Bapak Ibu, benar terjadilah virus COVID-19. Memang tidak bisa ketemu. Tidak bisa ketemu muka ini. Saya tidak akan pernah menjanjikan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan ini menyenangkan telinga saudara. Akhirnya saudara tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya bukan menakut-nakuti saudara, tapi mengingatkan saudara supaya saudara bersiap-siap, berkemas-kemas, berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kita mati. Siapa tahu umur kita? Tidak ada yang tahu umur kita, saudaraku. Baik yang tua, yang muda. Jangan merasa hari ini aku masih muda, aku masih kuat. Jangan, saudara. Jangan menganggap remeh kebenaran ini. Jangan sampai saudara menyesal. Saudara, kalau saudara hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini seperti ini, Bapak Ibu, ini adalah berkat buat saudara. Amin. Amin. Ini hadiah Natal hari ini bagi kita semua. Amin. Kalau saudara menerima dengan sukacita, menerima dengan rendah hati, saudara percaya kebenaran ini, ya dan amin. Amin. Bukan saya yang berbicara, bukan keinginan saya berbicara ini, saudaraku. Ini kebenaran firman Tuhan. Kita harus berjaga, berdoa. Di 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 dan 11 saya mau baca, Bapak Ibu. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Paham firman ini, saudaraku? Ayat yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, dunia ini hancur, Bapak Ibu. Ini firman Tuhan, ya dan amin. Saudara jangan gak percaya ini. Ini Tuhan sendiri yang menyampaikan kebenaran ini. Sebab itu ayat yang ke-11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu, saya dan saudara harus hidup, harus saleh, harus suci. Tanpa kesucian, tanpa hidup saleh, tidak bisa, Bapak Ibu. Kita akan termakan dengan nyala api. Terus ditayangkan ayat ini.
Supaya saudara terus ingat ayat ini. Sebab itu harus kudus katanya. Harus suci hidup kita. Supaya kita diluputkan Bapak Ibu. Dari sesuatu yang akan terjadi. Seperti pencuri. Kita tidak tahu datangnya sesuatu yang terjadi. Ini kita melihat tanda-tanda sudah Bapak Ibu. Sudah kita melihat tanda-tanda. Yuk kita berjaga-jaga Bapak Ibu, jangan santai. Nanti kalau sudah terjadi, tidak ada kesempatan kita Bapak Ibu. Kalau kita mulai hari ini, kita mulai berdamai dengan Tuhan. Mulai melakukan, Tuhan aku mau hidup suci. Aku mau hidup berkenan kepadamu. Tuhan ajarkan aku Tuhan, buat aku mengerti. Buat aku bisa melakukan semua ini. Kalau aku biasa ngomongin orang, kalau biasa perangaiku tidak baik, Tuhan aku mau belajar hidup saleh, hidup berkenan kepadamu. Itu harus punya tekad Bapak Ibu. Harus belajar dari saat hari ini. Tidak langsung saudara mengatakan, habis itu Tuhan ampuni aku mau hidup suci, langsung jadi suci. Tidak Bapak Ibu. Setiap hari, setiap detik, menit, saudara harus mempraktekannya dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita tidak sadar Bapak Ibu, saat kita mau hidup suci, hidup berkenan, kita langsung diuji, kita langsung disekolahkan melewati orang-orang yang terdekat kita. Nah disitulah sekolah kita, disitulah kita benar-benar disekolahkan atau diproses untuk kita benar-benar hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu siap? Siap? Seberapapun hari ini saudaraku, saudara katakan kepada Tuhan, hari ini adalah berita sukacita bagi kita. Inilah hadiah Natal bagi kita. Amin. Inilah pesan Natal bagi kita. Ya. Jadi Natal ini bukan berarti kita merayakannya dengan banyak yang salah merayakan Natal. Tidak dapat pesan Natalnya, tidak dapat makna Natal, apalagi keadaan dunia ini. Ya. Saya bilang, walaupun Natal tahun ini kita tidak punya apa-apa, ya, tidak punya baju baru, tidak punya makanan yang wow seperti itu. Yang penting saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Yang penting hidupku, aku harus menjaga hati Tuhan. Itulah persembahan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Bukan baju barumu, bukan salah Bapak Ibu. Bukan senang-senang, bukan salah. Tapi yang Tuhan inginkan, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Di hari Natal, makna Natal, tidak lama lagi kita menutup tahun ini, tahun 2001 ini. Tidak lama lagi kita mengakhiri tahun 2021 dan kita mau memasuki tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu. Sebab itu di penghujung tahun ini, saya katakan kepada jemaat di tempat ini, kita berjaga-jaga, kita berdoa saja banyak, kita berpuasa kalau bisa, kita menjaga hidup kita, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, pesan Natal tahun hari ini untuk kita semuanya, kita menjaga hati kita, agar hidup kita bersih di mata Tuhan dari setiap keindahan dunia ini.
agar hati kita tetap tertambat pada Tuhan saja. Amin. Supaya kita tahan berdiri nanti saudara. Ya, kita tidak tahu keadaan dunia seperti firman Tuhan ini mengatakan. Kita harus hidup saleh. Ini pesannya. Saudara jangan mengatakan, masa bisa kita bisa hidup kudus, hidup seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus turun ke dunia, ingat Bapak Ibu. Dia menanggalkan kemuliaannya, keilahiannya. Dia turun ke dunia menjadi manusia seperti saya dan saudara. Dia menderita di dunia ini. Dia disalib. Dia taat, mati. Sampai mati di kayu salib. Dia taat Bapak Ibu. Dan dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dia menang. Kita belum menang Bapak Ibu. Kita di dunia ini belum menang, jangan bilang. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa dan kesalahan kita. Terus kita bilang, kita pasti masuk surga. Saya mengatakan hari ini tidak Bapak Ibu. Jangan salah. Jangan tersesat. Kita harus mengikuti apa yang dia teladani. Tuhan meneladani kita supaya kita tahan, supaya kita kuat. Kita harus mencontohi apa yang dia sudah teladani di kayu salib. Amin. Tuhan Yesus melakukan itu untuk kita lakukan Bapak Ibu. Bukan kita hanya menonton, kita menangis. Kita harus menangisi diri kita. Yesus sudah menang. Apa yang ditangisi? Yang ditangisi itu diri kita ini Bapak Ibu. Selama ada di dunia ini. Sudahkah kita hidup berkenan sama Tuhan? Itu yang kita tangisi. Kita harus ratapi diri kita. Dia menang sudah, kita belum. Kita masih berjuang. Makanya kalau orang berjuang, itu hidupnya jangan santai. Gunakan waktu ini dengan baik selagi masih ada. Kalau sudah tidak ada, tidak bisa Bapak Ibu. Tidak ada kesempatan kita berjuang. Mungkin saudara berkata, nanti sajalah. Besok bisa aku bertobat, nanti lusa. Ya. Besok kita tidak tahu, keluar jalan ini saudara ditabrak langsung mati. Mana kesempatan ada? Kita tidak tahu keadaan. Dunia ini tsunami datang. Kita masih sehat-sehat hari ini, tsunami langsung datang. Enggak tahu Bapak Ibu. Kita tidak tahu di Palangkaraya ini. Mungkin saudara bilang, kita enggak punya gunung di sini. Aman. Siapa bilang aman? Saya tidak nakuti saudara. Amin. Amin. Ini hadiah Natal Bapak Ibu bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Ya, ini hadiah buat saudara. Saudara rendah hati saja sama Tuhan ya. Saudara katakan, Tuhan, terima kasih buat kebenaran-Mu hari ini yang mengingatkan aku kembali. Ya. Saudara minta, saudara bangkit berdiri hari ini. Saudara bangkit berdiri. Saudara, saya ajak kita berdoa kepada Tuhan. Saudara,
tundukkan kepala. Saya angkat pujian ini dulu Bapak Ibu. Saudara renungkan kebenaran firman pujian ini, syair firman Tuhan, syair pujian ini dengan judul pulang. Kita harus pasti pulang Bapak Ibu. Kita pulang kemana kita tidak tahu. Sebab itu kebenaran firman Tuhan hari ini, supaya kita tahu pulang kemana. Apa ke padang gersang yang tidak bertepi? Saudara dengar pujian ini. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian, ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terkela. Kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana kau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Setiap insan terima panggilan, hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupmu, jalan hidupmu, tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Hai kau yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, nikmati dengan jembawa, suatu saat pasti semua sirna tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, kemana kau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku,
ke sana kami pulang bersama. Perkarakan dirimu, kemana kau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Saudara, pujian ini mengingatkan kita tundukkan kepalamu, saudaraku. Saudara berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita pasti pulang, Bapak Ibu. Kita tidak tahu esok atau lusa. Kita pasti pulang. Kita pasti menunggu waktu kita dijemput sama Tuhan. Kita tidak selamanya ada di dunia ini, saudara. Kita pasti pulang. Kita pasti mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Apa yang kita perbuat selama kita ada di dunia ini. Sebab itu ada kesempatan hari ini bagi kita melewati kebenaran firman-Nya yang disampaikan bagi kita. Mari kita bertobat. Mari kita sadar, Bapak Ibu. Mari kita kembali kepada Tuhan. Merendahkan hati kita kepada Tuhan. Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi kita, Bapak Ibu. Dia tidak inginkan satupun kita yang binasa. Saudara menjerit kepada Tuhan. Saudara meratapi hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, jangan sampai hidupku nanti ditolak. Tuhan, tolong aku, Bapa. Tolong aku, Bapa. Saat aku nanti di tahta pengadilan-Mu, aku sudah siap. Aku sudah kuat berdiri. Menghadap kekudusan tahta pengadilan-Mu, Tuhan. Mari saudara, angkat kedua tanganmu. Perkarakan hidupmu. Kemana engkau pulang? Ada dua pilihan, saudara. Ke padang gersang yang tak bertepi, atau ke hamparan padang hijau tak bertepi di negeri indah Bapakku. Itu yang pasti kita harus pulang ke sana, Bapak Ibu. Sebab itu kita berjuang hari ini. Perkarakan
tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Katakan perkarakan, perkarakan dirimu, angkat kedua tanganmu saudara. Amin. Tanda kesungguhan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, katakan, Tuhan, aku memperkarakan hidupku hari ini. Aku ingin pulang bersamamu. Aku ingin Tuhan yang jemput aku saat aku menutup mataku. Aku harus kuat berdiri di tahta pengadilan-Mu kelak Tuhan. Sebab itu beri aku kekuatan saat hari ini untuk aku mempersiapkan diriku. Haleluya. Mari saudara, yang melihat hati kita yang sungguh-sungguh hari ini kepada Tuhan. Di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Sekali lagi katakan, perkarakan, perkarakan dirimu, kemana kau pulang. Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Kesana kami pulang bersama. Terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu yang mengingatkan kami. Oleh karena kasih-Mu kepada kami, Kau terus memberikan kesempatan bagi kami untuk kami memperbaiki hidup kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau memberkati setiap jemaat-Mu Bapa dengan kebenaran firman-Mu. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Haleluya. Amin.